Nah, Bib, ini nih Bib, ada yang WA nih tetangga nih, tahu lagi nongkrong sama Habib, dia sekalian titip pertanyaan buat Regen. Nggak buat Habib dong. Ya. Nah ini dia kuliah di perguruan tinggi yang akreditasinya itu C. Pas halal bihalal, keluarga malah dibandingin sama anggota keluarga lain yang kuliah di kampus terkenal. Jadi ngerasa insecure dan sungkan silaturahmi jadinya. Jadi ngebanding-bandingin anak dibandingin sama anak yang lain. Nah, kalian boleh nggak saya juga bandingin orang tua saya dengan orang tua orang lain? Boleh nggak tuh? Dibalik berarti ya? Dibalik ya. Gini, pertama insecure dan bersyukur itu soal perspektif. Kayak tadi dia bilang, insecure karena kuliahnya di kampus yang akreditasinya rendah. Padahal kampus itu tidak sepenuhnya menentukan kualitas orang. Ada orang yang kuliahnya di kampus akreditasi bagus, tapi kalau dia gak giat, ya sama aja. Begitu juga banyak tuh cerita orang-orang yang bahkan gak selesai sekolah umumnya kan, tapi dia dapat berkarir dengan baik. Jadi itu soal perspektif aja. Kalau kita bisa menggeser perspektif kita menuju syukur bukan insecure, pasti Allah kasih jalan lah bagi kita. Nah, boleh nggak banding-bandingin? Gitu. Sebenarnya orang tua yang banding-bandingin anaknya dengan anak tetangga itu orang tuanya yang insecure dan itu disebut orang tua yang durhaka. Nah, jadi orang tua bisa durhaka. Nah kalau balikin si si anaknya banding-bandingin orang tua, ih papanya si Regen tuh gini. Apalagi itu jelas anak yang durhaka. Jadi kan seharusnya support system utama itu keluarga ya. Lingkaran, circle yang nggak mungkin kita tinggalin itu kan keluarga. Karena itu harus bisa memastikan keluarga kita ini adalah teman terbaik kita. Apalagi kalau anak udah orang tuanya seperti itu, durhaka, nggak menunaikan kewajibannya, nggak memberikan hak anaknya, maka ya anaknya jadi insecure, bahkan bisa jadi ini broken home. Sebaiknya dia bisa memposisikan ke anaknya sebaik mungkin. Kapan harus jadi orang tua, jadi sahabat, kemudian jadi teman curhat dan lain sebagainya. Iya. Kalau Amanda ini nggak curhat nggak ke papi? Aku sih jarang, aku ke mami deketnya. Soalnya papi sama aku tuh sama-sama pendiam gitu di rumah. Oh diem-dieman? Diem-dieman. Padahal kalau di TV enggak ya? Dibayar. Oh, kan? Perbedaan ya. Kangen nggak sama maminya? Hah? Loh kok? Ada di sini. Oh, ada. Ada Hadir ya. kan? Munculin. Jangan dong. Kapan terakhir Surprise ketemu mami? maksudnya ya. Kalau Enggak mami dong. lagi lihat ya apa yang Kayak di TV-TV ya mainnya ya. Soalnya mumpung ada, jadi gampang. Tadi insecure, sekarang sombong. Iya. Mau nunjukin orang TV. Salah mulu saya nih. Tapi saya penasaran satu lagi nih, Bib, terakhir nih. Kalau misalkan temen nih, misalnya badannya bau lah, gitu. Terus kita kan nggak enak nih mau ngomong, takut dia insecure. Akhirnya kita nahan diri untuk nggak ngomong. Akhirnya dia mau mencemari lingkungan. Maksudnya, Jalan-jalan. Dia iya, jahat banget sampai lingkungan. ya nggak maksudnya jadi kayak polusi udara ya? Nah itu gimana itu, Bib? Kalau itu kan justru positif ya. Iya. Dengan kita menegur. Yang penting negornya dengan cara yang baik, yang nggak menyinggung dia. Kalaupun dia tersinggung ya nggak apa-apa. Yang penting kita berupaya untuk tidak menyinggung. Dan yang kedua jangan di depan orang lain. Atau kasih deodoran lah misalnya gitu. Nah itu pernah sih. Atau pernah di zaman serius pernah. Kado gitu. Buat saya ngasih deodoran Oh, gitu. gitu? Iya, jadi dia ulang tahun, terus kita satu kosan semua itu beli deodoran buat dia. itu mah satu kosan. Itu sih. Jadi banyak bener gitu. Terus dia apa? Apa? Responnya? Responnya ini biasa aja ketawa-ketawa dia. Kira bercanda. Iya, dikirain bercanda. "Ah," gitu. Padahal serius di belakangnya kita bercanda-bercanda. Padahal bener serius itu. Ci. Itu di zaman Nabi pernah tuh. Deodoran juga? Bukan deodoran. Orang buang angin. Oh. Gimana tuh? Orang buang angin, kemudian kata Nabi sebaik-baiknya orang adalah yang selalu memperbarui wudhunya. Jadi akhirnya semua wudhu. Biar gak ketahuan siapa yang buang angin. Tapi kalau mau lanjutin sholat kan nggak bisa karena udah buang angin. Kalau mau wudhu sendiri ketahuan dia yang kentut. Akhirnya kata Nabi sebaik-baiknya orang adalah yang selalu memperbarui wudhunya. Akhirnya Nabi wudhu dan semua ikut. Akhirnya dia gak malu tuh kan. Nggak tahu dia yang kagak wudhu. Dia pada kentut ya. Udah dia yang
Yang lain pada udah. Berarti kalau gitu harusnya semuanya punya deodoran. Jadi ya, kalau lo kayaknya gue nanya sama lo nih. Iya, Lo kan secara finansial juga sekarang jauh lebih baik dibanding alhamdulillah. ya. Masih ada rasa Alhamdulillah. insecure nggak di masalah finansial? Jujur ya, masih ada masalah insecure. Padahal sekarang lo jauh lebih punya. Cuman kan yang itu tadi saya bilang, karir apa seorang kayak kita nih public figure gitu kan, itu tuh kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kadang insecure aja gitu. Makanya kadang mau jajan, mau belanja tuh kita kayak hati-hati. Kita nggak tahu ntar ke depannya bakal gimana, bakal tetap ada nggak di ini gitu. Jadi selalu insecure kalau masalah finansial. Sebenarnya Apalagi- sih kalau menurut gue bukan insecure itu ya. Itu apa? Ya memang sebaiknya orang kan gitu ya. Artinya dia nggak hanya mikirin cuma punya sekarang dan habis sekarang. Iya. Ya itu kadang mikirnya ke situ sih. Ya itu mungkin Walaupun bukan nggak sampai insecure. overthinking tentang masa depan ya, tapi paling nggak mempersiapkan Menabung. masa depan gitu. Overthinking sama insecure beda. Beda dong. Overthinking biasanya yang malam-malam dulu tuh. Iya. Nggak bisa tidur, Benar. mikirin hal-hal yang nggak penting. Tapi Nah. jadi penting karena suasananya mendukung. Iya, biasanya aku juga overthinking kayak pernah misalkan aku ngelakuin sesuatu yang memalukan atau nggak ngelakuin kesalahan, tapi sebenarnya udah dimaafin, tapi malam-malam aku tuh kepikiran. Makanya yang paling enak sih hari ini selesaikan hari ini. Lu punya salah ke orang hari ini, minta maaf hari ini, udah selesai. Gitu ya. Gimana lo? Setelah nongkrong sama kita nih, gimana perasaan insecure lo, perasaan gampang tersinggung lo, perasaan overthinking lo, khawatir sama masa depan lo, menyesal Satu aja lah pertanyaan banyak apa? Poinnya sama semuanya itu. Poinnya sama. Gimana? Jujur sih sebenarnya saya masih kurang sih nih. Iya, kalau gitu. Iya. Ah, Jadi kalau bisa sih kayaknya masih harus banyak nongkrong ya sama Habib nih, sama Cing Abdel ya. Jadi dia dapat manfaat. Dapat manfaat. Terus dia tadi juga bilang secara finansial dia sekarang lagi bagus-bagusnya. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut gua sih ya ini biar Rigen lah, kita ngasih kesempatan ke Rigen buat bayarin sebagai bentuk syukur, sedekah. Pak Atu. Kalau bersyukur akan ditambah. Nah, betul banget. Amanda, patungan lah. patungan. Kan aku yang diajak, Kak. Bukan patungan lah. Amanda, Ya, aku mau Juga ini lagi, malu. nongkrong Kan, Pak, lagi. Mintanya. Ya Kak, makasih ya, makasih banyak, enak Pak minumannya. Rigen, Pak geluduk tuh. ya ini mah gue panen sendiri di rumah. Banyak bener ini.